sedikit apa haibatuhu, kehebatannya atau sifat takutnya. Waman dan barang siapa kasuro yang banyak kalamuhu, ngomongnya, banyak ngomong, kasuro maka akan banyak sakotuhu, jatuhnya atau salahnya. Waman dan barang siapa kasuro yang banyak sakotuhu, salahnya, jatuhnya, kola maka akan menjadi sedikit haya'uhu, sifat malunya. Waman dan barang siapa kola yang sedikit haya'uhu, sifat malunya, kola maka akan menjadi sedikit wara'uhu, waroknya, wirainya. Waman dan barang siapa kola yang sedikit wara'uhu, wirainya, kola mata maka mati kolbuhu, hatinya. Ini yang akan kita pelajari, Pak. Kita akan bahas bersama dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin di atas kita bersama-sama telah mempelajari seorang itu akan mengisi aktivitas kehidupannya sesuai dengan yang ada di dalam hatinya. Kalau ucapannya bagus, perilakunya bagus, maka yang di dalam hatinya berarti bagus. Tapi kalau ucapannya jelek gitu ya, terus perilakunya ya jelek, pasti di dalamnya yo jelek. Makanya dalam agama kita diajarkannya itu begini. Kalau bergaul itu, lihatlah teman-teman yang memang bisa menjadikan kita itu lebih baik. Lebih baik. Jangan menemani orang yang rusak. Nanti akan jadi rusak. Ditemani orang yang soleh, yang punya gairah mengisi hidup dan kehidupannya bernilai kebaikan. Nah itu sama cari. Itu orang soleh. Jauhi orang-orang yang memang malah memberikan sugesti dalam kehidupan, jauh daripada nilai-nilai kebaikan. Ini orang toleh. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, Allah itu sudah mentakdirkan manusia itu nanti tempat kembalinya jelas. Oh, ini calon neraka, ini calon surga gitu kan. Oh, ini orang ini nanti calon neraka, oh ini calon surga. Rasulullah setelah mensabdakan itu ditanya sama para sahabat, ya Rasul, apakah kita ini enggak mengikuti petunjuk kitab Al-Quran? Lalu apakah kita ini enggak mengamalkan petunjuk Al-Quran? Jawabnya Nabi, orang itu akan dimudahkan oleh Allah menjalankan sesuatu sesuai garis ketentuannya orang tersebut. Kalau memang orang itu digaris calon penghuni surga, maka mengisi kehidupannya pasti. Upaya dan usahanya adalah jalan yang menuju ke surga.
Tapi kalau orang ini kok sulit untuk diajak melakukan nilai-nilai kebaikan, yo itu berarti yo memang sudah garisnya akan dapatnya neraka. Makanya tugas kita itu sekali lagi Pak cuman berdakwah, ngajak. Dan ngajak ini belum tentu ngajak kebaikan itu orang seneng, orang mau. Bahkan di atas di pengajian beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan, Imam Syafi'i pernah mengfatwakan setiap perilaku dosa itu akan menjadikan di hati seseorang itu di titik hitam. Namanya nuktoh. Sekali dosa 1 titik, 2 kali dosa 2 titik, 3 kali dosa 3 titik, 1000 kali dosa 1000 titik. Nah, titik-titik hitam yang karena disebabkan dosa ini kalau nggak secepatnya ditobati, kalau nggak secepatnya ditaubati, maka akan menjadikan ghirah, semangat untuk melakukan kebaikan itu pudar, hilang, Pak. Hilang. Itulah sebabnya nanti di dalam bab takwa ini nanti akan dibahas yang berkaitan dengan ada orang yang nanti disiksa oleh Allah selama-lamanya di neraka. Tapi ada yang disiksa nggak selama-lamanya. Ya karena apa? Karena kondisi kehidupan yang mereka lalui, yang mereka jalankan di saat hidup di dunia ini, ya terkadang baik, terkadang gak baik, terkadang ya ibadah, terkadang ya melanggar, gitu Pak. Terkadang, nah ini bahayanya begitu lagi nggak baik, mati. Begitu lagi nggak baik, Mbak. Naudzubillah min. Ya, ini bisa suul khotimah. Nah, hanya usaha kita itu begini. Dan Nabi nuktah titik hitam yang ada di hati itu harus secepatnya diamplas, dibersihkan. Caranya gimana? 1, mempercepat untuk melakukan taubatan nasuha. Tandanya apa Pak? Kalau kita itu ada titik-titik hitam itu Pak. Kalau kita mau melangkah ke nilai-nilai kebaikan itu berat, itu jangan diperturutkan. Jangan diperturutkan. Apalagi kok tahu itu kewajiban, bahkan ya berani meninggalkan gitu. Ini nanti akan semakin kuat Pak, titik hitam itu akan semakin tebal. Nah, 1 pertama, mau melakukan nilai-nilai ibadah itu berat, tapi kita tetap kalah diperturutkan karena yang diikuti nafsunya. Loh, nafsu itu nggak ada Pak yang mengajak supaya kita ini rajin ibadah. Namanya nafsu lawamah. Kalau nafsu mutmainah itu udah tingkatannya udah tingkatannya para orang yang udah dijadikan wali-walinya Allah. Jadi kalau ibadah itu hawanya malah tenang, tentram hatinya, gitu Pak. Saya sendiri itu mencoba untuk bagaimana ya caranya kita ini sholat aja lah, gak usah yang lama, yang hanya 5 menit itu. Hati saya itu bisa tenang, khusyuk, ini gak gelisah. Kemarin lagi sholat tuh nikmat apa? Nikmat Pak? Kalau kita sampean lagi sholat dulu, itu nikmat apa enggak nikmat Pak? Saya enggak nikmat Pak, belum nikmat saya. Bener itu. Yang cuman 2 rakaat aja enggak nikmat Pak. Subuh itu 2 rakaat, itu enggak nikmat. Wabut. Apa tuh sampean? Enggak apa aja sampean berarti lebih hebat udah dibandingkan saya. Jadi lebih hebat. Itu. Bahkan kok sholat seolah-olah cuma 2 rakaat toh.
rindu saya sama Allah itu belum hilang. Kalau sampean ketemu orang yang disayangi, yang dicintai itu pengennya lama apa sebentar, Pak? Lama, berjam-jam. Kalau perlu nggak berpisah. Tapi kalau sama Allah, ya sholat itu aja lah. Sholat itu maunya kita ini cepet-cepet apa? Cepet-cepet ya Pak ya. Saya baca di satu kitab itu. Salasun man kunna man hafadahu. Salasun man hafadahu. Gitu ya. Maka ada 3 perkara. Barang siapa man kunna hafadahu, yang bisa menjaga 3 perkara itu, maka sama Allah diangkat sebagai walinya Allah. Diangkat jadi walinya Allah. Ternyata yang pertama adalah as-sholah. Orang yang bisa menjaga sholatnya itu walinya Allah. Itu kekasihnya Allah. Yang kedua apa? Puasa. Puasa Ramadan. Betul-betul habis menjalankan puasa Ramadan itu, nilai ketakwaan itu meningkat. Nilai takwanya itu meningkat. Kalau Ramadan bisa khusyuk, ibadah, bisa ke masjid, bisa baca Quran, bisa berbuat banyak amal soleh, diteruskan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sampai ketemu setahun yang akan datang. Tapi kalau Ramadan itu ya puasa, ya rajin ibadahnya, ke masjid ya rajin, baca Quran rajin, begitu masuk Syawal kok dada masjid, gitu, dada Quran, dada, wah ini nggak bisa menjaga puasa, nggak bisa jaga puasa. Yang ketiga adalah mandi junub. Mandi, kenapa mandi junub? Mandi besar. Jadi kalau sampai habis kumpul sama istri itu, jangan sampai melakukan apapun kecuali harus cepat-cepat mandi. Walaupun jam 1 malam, jam 2 malam, walaupun hawanya sangat dingin. Jangan ditunda, apalagi kok melakukan aktivitas yang lain gitu. Kumpul istri, masih bikin teh, ngopi dulu, ngobrol dulu, dulu. Apalagi tidur dulu, gak langsung mandi itu. Kenapa? Hadas besar ini adalah kotoran. Yang kalau dilihat oleh penduduk langit, Arasono, itu gelap. Jadi Allah pun nggak mau melihat yang kotor itu. Soalnya Allah sifatnya yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang senang tobat dan Allah menyukai orang yang suci. Jadi kalau habis mandi itu Pak, habis ketemu istri itu, ya Pak ya, langsung cepat mandi. Istri juga harus gitu. Kalau perlu sampai mandiin. Kok malas mandi. Apalagi mandiin istri kan gampang. Sekarang ada selang kan, tinggal jor. Tinggal dijor pakai selang sanyo gitu. Harus mandi Pak. Nah kalau nggak mau seperti itu yo, jangan malam-malam. Ya siang nggak ada waktunya ya. Ulama-ulama dulu itu punya jedingan gede. Kalau di jeding itu isinya ratusan liter. Bahkan ada yang sampai 3.000 liter. Jedingannya itu Pak. Jadi kalau beliau habis kumpul sama istrinya ya langsung lep silem aja gitu. Nah itu ghusl janabati naik selesai. Gak usah lama-lama. Apalagi yang deket kali Berantas gitu, kali. Tinggal plum. Nah itu ghusl janabah, bangun udah sah. Udah selesai. Itu. Yang kedua, menahan gak cepat-cepat mandi habis kumpul, punya hadas besar, hadas junub itu menyebabkan kefakiran. Mewariskan kefakiran. Jadi
Hidup ini susah aja gitu Pak. Kurang aja gitu. Akhirnya apa? Orientasinya itu pokoknya nyari, mudak, ngejar, nguber-nguber bagaimana supaya lebih, supaya cukup. Yang lainnya akhirnya terbengkelai Pak. Ada yang jauh lebih baik pun gak terasa ditinggalkan. Akhirat itu lebih baik juga didengar. Ini pahalanya lebih besar juga didengar. Ini akan menghasilkan begitu banyak manfaat untuk hidup dan kehidupanmu dunia akhirat. Yo enggak di. Karena apa? Yang terakhir nanti akhirnya tumitul qalba. Hati bisa mati. Kalau hati mati Pak, ini nggak mempan, ini dinasihati apa aja nggak mempan. Jadi nasihat itu ya wis. Kalau lama-lama nanti bahkan terkadang diajak benar itu tersinggung. Kalau manusia sudah tersinggung diajak berbuat baik itu ya terus gimana? Lama-lama nanti bahkan berani memusuhi terhadap nilai kebenaran. Asalnya acuh, nggak ada gairah, dijiemin, meningkat. Akhirnya apa Pak? Yowes. Yang ketiga akhirnya meningkat, hatinya mati. Nauzubillah min dzalik. Makanya di bab waro ini adalah menjadi prasyarat utama bagi orang yang memang menginginkan kemuliaannya di sisi Allah itu meningkat. Apa itu Pak? Waro itu apa? Ternyata di sini para ulama memberikan definisi itu waro itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat karena takut terjatuh di dalam perkara yang diharamkan Allah. Iman itu akan menjadi semakin kuat. Jadi, kalau memang orang yang Allah anugerahi kemuliaan keimanan ini mau berupaya supaya dirinya mempunyai sifat waro. Waro ini kenapa? Gak mau deketin subhat aja gak mau. Subhat itu apa Pak? Subhat itu sesuatu yang belum jelas halal haramnya. Sesuatu yang belum jelas halal haramnya. Rasulullah SAW memberikan gambaran begini. Ini ada larangan. Dilarang masuk kebun ini. Orang yang memang menginginkan keimanannya meningkat, gak akan berani Pak, walaupun dilarang membuang sampah di sini. Saya terkadang itu sampai malu, yang buang sampah itu kok sampai ditulisin, ya Allah, yang buang sampah di sini mudah-mudahan engkau laknat Allah. Oh, yang buang sampah di sini mudah-mudahan engkau fakirkan Allah. Sampai begitu, masya Allah. Ya tetap. Kebetulan di samping rumah saya itu kan ada sawah kosong itu, Pak. Masya Allah, orang buang sampah itu. Ya ada tulisannya. Bahkan ada lebih kasar. Orang yang buang sampah di sini memang binatang, gitu. Orang iman bukan. Ini mungkin orang nggak ada iman. Nggak ada karena orang iman pasti akan terhiasi oleh waro, oleh wirainya. Bahkan yang haram apalagi pasti dia jauhi, yang syubhat aja dia nggak mau. Contoh yang syubhat itu begini Pak. Kalau sampean bertamu ke rumahnya temen, terus yang punya rumah nyuguhin ya men, nyuguhin ya. Ada kopi, ada kue. Itu yang punya rumah belum mempersilahkan makan. Berani nggak makan orang waro? Atau begitu ditaruh langsung sampean minum ya sampean makan. Padahal belum dipersilahkan sama yang punya rumah.
Sampean minum nggak Pak? Kalau orang ada imannya ini Pak, imannya lalu terhiasi oleh wirai itu, dia nggak mau nunggu. Kok gak diminum-minum toh? Oh, belum disuruh loh Pak. Kok disuruh minum? Jadi wirai itu kata Sayyidina Umar, ada 10 yang halal. Saya nggak mau ngambil semua. Yang sama ambil cuma 1. Saya ambil cuma halal. Sekalipun halal, yang saya ambil cuma 1. Kenapa? Bukan nggak doyan halalnya, tapi takut sekalipun ini halal, kalau saya ambil semua nanti bisa jadinya sub, bahkan bisa jatuh ke haram. Itu. Kalau punya istri 1, anak 2, rumah 1, mobil 1 itu cukup ya? Cukup Pak? Cukup ya? Cukup. Tapi kenapa punya rumah 5, mobil 3? Halal ya Pak Ustadz, halal. Ya memang halal. Halal sampean yang nyari. Caranya juga cara yang. Tapi untuk apa? Ada rumah 4, terus mobil 3. Yang 4 buat siapa? Mobil yang 2 buat siapa? Wong 1 aja cukup, rumah 1 cukup. Kecuali kalau istri 4, mobil 4, rumah 4. Sampean ngaji hikam, ngaji hikam. Udah sampai bab ini belum? Sampai di kondangan, Pak. Di kondangan itu. Makan sambil berdiri itu boleh gak, Pak? Haram apa halal? Makan pakai tangan kiri itu boleh gak, Pak? Apalagi makan sambil minum sambil tos gitu boleh? Ya boleh aja, Om. Cuman ini jelas ini nggak wirai, Pak. Apalagi kalau ada kiai ustadz yo makan sambil berdiri, kelihatan kiai kok. Makanya kalau kiai Jawa Barat sama Jawa Timur itu beda, Pak. Kiai ustadz Jawa Timur atau Jawa Barat itu beda. Kalau Jawa Barat tuh, kalau melihat seorang kiai nongkrong di warung, padahal di warung tuh ya belum tentu ngapa-ngapain tuh, Pak. Apalagi warungnya warung Pantura gitu. Saya ketemu Zainul kemarin di Indramayu. Ya emang apa? Ya saya makan di situ. Tapi makannya di situ. Padahal saya nggak langganan ke situ, Pak, enggak. Mau nggak ini orang yang iman lalu punya wirai, Pak? Datang ke tempat gitu mau nggak, Pak? Lalu orang yang mau datang ke tempat itu siapa? Apalagi yang berlangganan. Jadi iman ini akan melahirkan suatu sikap yang begitu mulia pada orang yang punya, yang Allah anugerahi keimanan itu. Karena apa? Dengan keimanannya nanti akan menjadi wirai. Bahkan pada akhirnya akan menjadi takwa. Karena apa? Orang takwa konsekuensinya tidak akan pernah mau melakukan setiap perkara yang diharamkan oleh Allah. Bahkan mereka pasti akan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Sampai jadi pemborong di salah satu perusahaan. Sama bosnya sampean dikasih anggaran nih 10 miliar. Tanahnya beliin sekian ribu meter, bangunannya begini, budgetnya ini, duitnya ini. Sampean sebagai pimpro. Gitu? Sampean bangunin selesai, duitnya sisa. Padahal dari hasil pekerjaan itu aja, itu bosnya sampean seneng, bahkan sampean dihadiah mobil karena puas melihat pekerjaan sampean. Duitnya sisa malah 1 miliar. Istrinya sampean kasih tahu, Bu, duit yang kemarin diamanati sama bos itu
sisa 1 miliar. Dan bos puas dengan pekerjaan saya itu. Bahkan kita dia mobil, Bu. Ini duitnya dikembaliin ya, Bu, ke bos ya. Istri sampean gitu. Dan ini nggak bakal ditanya, Pak. Nggak bakal ditanya. Karena apa? Bos itu puas, Om. Bahkan menghadiahi mobil kok. Hebat, hebat. Saya puas pekerjaanmu. Dihadiahin ya enggak. Cukup ya dananya, cukup. Terus sampean ngomong nggak? Masih turah bos 1 miliar. Ngomong? Ya dilalai sampean kok gung sampai tingkatan bui. Kalau sampai tingkatan itu tuh kira-kira sampean ini gimana? Kalau yang kecil-kecil itu sampean kira-kira mau nggak? Ya, budgetnya ini anggaran sekian, itu udah dijalankan nggak tanya sisa. Terus orang iman jauh menyayangi imannya dibandingkan hanya sekedar. Makanya Nabi bersabda, orang yang beriman kok nggak ada wirainya. Orang yang beriman kok nggak ada waroknya. Maka sekalipun dia sholat, bahkan badannya itu sampai lurus seperti tombak, badannya kering sampai seperti puasa, sampai kering, kurus kering sampai kayak seperti genteng, nggak ada artinya ibadah itu. Karena apa? Iman harus melahirkan wirai. Rajin ibadah, maling yo, ya wis. Rajin ibadah, haji bolak-balik, ngomongin orang seneng. Ini ibadah, ninggalin kewajiban, dah. Yo, ini sedikit-sedikit ya, sedikit ya. Bu, ini duit gajinya 10 juta, ya udah diserahin semua, Pak. Gak usah tintit. Kasihin 8 juta, yang 2 juta dikantongin gitu. Gak usah, ngomong apa adanya. Bu, ini yang 2 juta dibagi untuk orang tua kita, kirim ke sana. Jujur aja gitu, Pak. Gak usah harus kita. Gitu ya, Pak ya. Ini yang 1 juta untuk orang tua kita, mertua. Yang ini untuk orang tua saya. Gak usah harus. Iya. Itu mau beli apa, belanja apa, ya begitu aja. Karena apa? Karena kita sayang dengan keimanan. Di belakang, di bawah sono, Pak, di tetangga-tangga kita sono, kalau ini dikampanyekan harus kita lebih mampu untuk bisa menarik umat kita. Umat Islam itu dengan keimanannya dijamin masuk surga. Dengan keimanannya dijamin masuk surga. Gitu. Allah akan mengeluarkan orang dari neraka sekalipun udah di neraka. Kalau memang di hatinya ada iman. Walaupun kebaikannya cuma seberat biji sawi. Dikeluarkan. Dan ini harus, Pak, terus disampaikan kepada umat kita supaya umat kita semakin mencintai Islam. Karena jargonnya orang di luar kita semakin hebat. Kalau mati itu ada jaminan langsung ditunggu di bapak di surga gitu. Mati sampean udah ditunggu sama bapakmu di surga. Ya lo umat Islam ya. Pokoknya ada imannya. Lihat tandanya apa? Ada gairah untuk menjalankan kebaikan. Lalu nggak senang menjalankan yang dilarang oleh agama. Itu tandanya ada iman. Tapi kalau ini sudah nggak ada kebaikan nggak peduli, terus malah kewajiban ditinggalin senengannya. Itu naudzubillah min khawatir kita nanti dipanggil Allah tidak dalam keadaan husnul khatimah. Jadi wirai adalah sikap yang memang oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahkan kepada orang yang beriman
yang Allah pilih, yang akan dimuliakan nantinya. Karena apa? Kehidupannya adalah terjauhkan dari berbagai macam perilaku, perbuatan yang dilarang oleh agama. Jangankan yang dilarang, yang belum jelas halal haramnya, mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Kalau dulu ya kita menisbatkan tuh kalau kita ngembala kambing, di situ dipager, gitu, udah ada pagar. Kalau kambing kita kok diangon di dekatnya pagernya orang ini, sedangkan ini banyak pohonan. Lalu kambing kita makan sebagian daripada pohonan yang ada di pagar ini. Hukumnya makan yang dimakan oleh kambing kita ini halal apa haram? Subhat. Kalau sampean ngomong sama yang punya, Pak mohon maaf tadi kambing saya makan pohonan yang di pagar sampean, tolong dihalalin ya Pak. Enggak, haram ini Pak, daging kambing sampean. Tapi kalau ngomong, ya saya halalin, halal. Orang yang beriman nggak mau ngangon kambingnya deket-deket dengan pagar begini. Harus dijauhkan. Jauhin. Nanti takut-takut makan. Itu sikapnya orang yang beriman yang akan dimulakan Allah. Kok sampai gini aku kusuk supaya dapat ini dan itu. Nggak doyan. Ketian ya. Paham ya Pak? Paham? Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Allahumma fi bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.